Shalom, selamat pagi. Saya bersyukur boleh menyapa ibu, bapak, saudari-saudara, sahabat di dalam Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengar dan menerima sapaan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dari satu kamar dalam sebuah apartemen yang bertingkat, sejak beberapa hari terdengar suara radio yang sayup-sayup. Jiran penghuni kamar tersebut berpikir bahwa penghuni kamar itu barangkali lupa mematikan radionya sewaktu bepergian. Dia tidak pergi menanyakan mengapa begitu. Individualisme atau keegoisannya terlalu tebal. Baru setelah beberapa hari kemudian tercium bau busuk. Jirannya kemudian memanggil polisi untuk melakukan pemeriksaan, dan setelah kamar dibongkar, ternyata penghuni kamar itu sudah meninggal dan mulai membusuk. Ini menggambarkan bahwa persekutuan di antara penghuni apartemen yang besar itu semakin menipis atau hilang. Saudara-saudaraku, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Karena itulah Dia menyuruh anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita yang dilanda penderitaan yang sangat dalam. Yesus turun ke dunia ini agar kita hidup, dan tidak hidup secara individualisme, melainkan hidup saling mengasihi dan sayang menyayangi. Kita sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus terpanggil untuk mencerminkan kasih-Nya di dalam gerak-gerik hidup kita. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pusat atau ajas hidup orang Kristen adalah kasih, karena hakikat Allah adalah kasih. Kasih adalah sumber dari segala kebajikan. Kasih itu panjang sabar. Kasih menjauhkan dengki. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak senonoh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah,
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak gemar akan kelaliman, melainkan bersukacita secara benar. Jika pada kita tidak ada kasih, sudah barang tentu persaudaraan itu tidak dapat kita nikmati. Lebih dari itu, kita juga tidak akan mungkin dapat mengasihi Tuhan. Kasih yang murni kepada Tuhan mengakibatkan kasih terhadap sesama. Kasih kepada Tuhan sejalan dengan kasih terhadap sesama. Kita tidak dapat menggambarkan keadaan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku seandainya kekristenan kita tidak dilandasi kasih. Kita harus sadar, bagaimanapun kuatnya kita tetap punya keterbatasan. Dan bagaimanapun lemahnya seseorang, dia pasti punya kelebihan dari kita. Karena itu, janganlah kita menghindar untuk membantu orang yang lemah dalam kasih, agar kelebihan kita itu dapat menolong kelemahan orang lain. Kita dicipta sebagai makhluk sosial yang harus bekerja sama dengan orang lain. Amin. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami, secara bersama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas.